Halo, balik lagi dengan saya, Volina Fatikasari Napitupulu, dengan NPM 2195214, kelas 4 SIA Universitas Metodis Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas maturity level pada COBIT, pada skripsi yang berjudul Pengukuran Maturity Level Proses TIA 13, A14, dan DS4 menggunakan framework COBIT 4.1 pada Dinas Kominfo Bantul. Pendahuluan. Pemerintahan Indonesia memiliki departemen-departemen yang membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satunya yaitu Departemen Komunikasi dan Informatika atau Depkominfo. Depkominfo adalah departemen atau kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membantu dalam mengelola urusan pada bidang komunikasi dan informatika. Depkominfo di Bantul memiliki rencana strategis untuk mewujudkan Bantul cerdas atau Bantul Smart City melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi, terintegrasi, berkesinambungan, dan ramah lingkungan. Untuk mencapai rencana tersebut, Kominfo Bantul melakukan peningkatan pelayanan informasi data yang berkualitas dan memadai, mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, guna meningkatkan pelayanan prima dan mencapai good governance, serta mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis melakukan pengukuran tingkat kematangan proses tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT untuk mengetahui sejauh mana proses teknologi informasi sudah dilakukan. Lalu ada metodologi penelitian, yaitu di mana ada pengumpulan data, pemilihan proses teknologi informasi, menentukan skala prioritas teknologi informasi, pembuatan kuesioner maturity level, pengisian kuesioner oleh responden, pengelolaan data kuesioner, tingkat maturity level saat ini, lalu rekomendasi. Hasil pengujian. Tabel 41 merupakan hasil kuesioner maturity level proses TIA 13, di mana maturity levelnya sampai dengan 5, lalu ada sum of statement compliance value yaitu A, sum of statement compliance value yaitu B, not normalist compliance value, di mana C didapatkan dari A dibagi dengan B. Normalist compliance value, di mana D didapatkan dari C dibagi dengan total C. Lalu ada contribution, di mana hasilnya adalah maturity level dikali dengan D. Tabel yang tadi merupakan hasil kuesioner dari salah satu responden yang mengisi kuesioner. Untuk hasil akhir dari maturity level merupakan penjumlahan dari contribution maturity level 0 sampai dengan maturity level 5, maka didapatlah nilai 2,67. Proses TIA 13 memiliki 6 responden yang menghasilkan nilai maturity level yang berbeda-beda. Di bawah ini merupakan hasil akhir dari maturity level dari 6 responden. Pada tabel 42, nilai rata-rata maturity level proses TIA 13, di mana respondennya ada 6, lalu hasil maturity levelnya adalah 2.64. Pada hasil di atas menampilkan maturity level dari tiap-tiap responden. Kemudian dari 6 responden tersebut dicari rata-ratanya untuk mendapatkan hasil akhir dari maturity level. Nilai maturity level proses TIA 13 yang didapatkan adalah 2,64, sehingga maturity level proses TIA 13 berada pada level 3. Lalu ada tabel 43, yaitu hasil kuesioner maturity level proses TIA 14, di mana maturity levelnya sampai dengan 5, di mana sum of statement compliance value-nya A, lalu sum of statement compliance value B, not normalist compliance value C, di mana hasilnya dari tadi, yaitu A dibagi dengan B, lalu normalist compliance value, di mana D hasilnya adalah C dibagi dengan total C. Lalu ada contribution, yaitu maturity level dikali dengan D, maka didapat hasilnya adalah 2,4. Pada tabel di atas merupakan hasil kuesioner dari responden yang mengisi kuesioner dari proses TIA 14. Untuk hasil akhir dari maturity level merupakan penjumlahan dari contribution maturity level 0 sampai dengan maturity level 5, maka didapatkan nilai 2,44. Pada proses TIA 14 memiliki 6 responden yang menghasilkan nilai maturity level yang berbeda-beda. Tabel 44 adalah nilai rata-rata maturity level proses TIA 14 dengan responden 6,
Hasil mercury levelnya yaitu rata-ratanya yaitu 2,73. Pada tabel di atas menampilkan mercury level dari tiap-tiap responden. Kemudian dari 6 respon tersebut dicari rata-ratanya untuk mendapatkan hasil akhir dari mercury level. Lalu pada tabel 4.5 yaitu hasil kuesioner mercury level proses TI DS4. Dengan mercury levelnya adalah prosesnya adalah 6. Sum of statement compliance value A-nya di sini ada isinya, atau dengan isi 1,32, 3,30, dan seterusnya. Lalu ada sum of statement compliance value yaitu B. Lalu ada normalized compliance value di mana C didapatkan dari A dibagi dengan B. Lalu normalized compliance value di mana D didapatkan dari C dibagi dengan rata-rata C. Lalu contributions didapatkan dari mercury level dikali D. Pada tabel yang tadi merupakan hasil kuesioner dari responden yang mengisi kuesioner dari proses TI DS4. Untuk hasil akhir dari mercury level merupakan penjumlahan dari contribution mercury level 0 sampai dengan mercury level, maka didapatkan nilai yaitu 2,51. Pada proses TI DS4 memiliki 6 responden yang menghasilkan nilai mercury level yang berbeda-beda. Berikut merupakan hasil akhir nilai mercury level dari 6 responden, yaitu pada tabel 4.6. Nilai rata-rata mercury level proses TI DS4 dengan respondennya adalah dengan jumlahnya 6, lalu hasil mercury levelnya itu ada 2.43. Pada tabel yang tadi menampilkan mercury level dari tiap-tiap responden. Kemudian dari 6 responden tersebut dicari rata-ratanya untuk mendapatkan hasil akhir dari mercury level. Nilai mercury level pada TIA14 yang didapatkan adalah 243, sehingga mercury level pada TI DS4 berada pada level 2. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pengukuran mercury level proses TI berdasarkan RACI model menggunakan framework COBIT pada Dinas Kominfo Bantul, penulis mendapatkan hasil berupa kondisi tata kelola teknologi informasi saat ini yang ada pada Dinas Kominfo Bantul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil pengolahan kuesioner maturity level proses TIA 13 mendapatkan hasil dengan total nilai 2,64 dari 5, yang artinya Dinas Kominfo Bantul telah menerapkan tata kelola teknologi informasi yang berada pada level 3 atau definite process. Rekomendasi sudah diberikan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi pada level 4. Yang kedua, dari hasil pengelolaan kuesioner maturity level proses TIA 14 mendapatkan hasil dengan total nilai 2,73 dari 5, yang artinya Dinas Kominfo Bantul sudah menerapkan tata kelola teknologi informasi yang berada pada level 3 atau definite process. Rekomendasi sudah diberikan untuk meningkatkan tata kelola informasi pada level 4. Yang ketiga, dari hasil pengolahan kuesioner maturity level pada TADS4 mendapatkan hasil dengan total nilai 2,43 dari 5, yang artinya Dinas Kominfo Bantul sudah menerapkan tata kelola teknologi informasi yang berada pada level 2 atau repeatable but intuitive. Rekomendasi sudah diberikan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi pada level 3. Demikian dulu video dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf.